Kalau dihitung hampir sampai 50 porsi ya. 50 porsi. 50 porsi. Kalau dihitung porsi gitu. Alhamdulillah nggak ada yang kejual sama sekali. Satu pun. Satupun. Ada kekhawatiran dari istri. Ini gimana? Kita hidup mau kayak gimana? Kami pisah. Di balik itu semua memang ada batin yang bahagia gitu ya. Setelah resign saya coba dagang. Dagangnya sama Kang Fauji berdua pakai gerobak Kang. Oh gitu. Yang asalnya pakai dasi, Masya Allah. Nah gitu. Masya Allah ya. Yang Asalnya asalnya pakaian rapi pakai dasi. yang asalnya agak tanggak lah, dagu gitu. Eh, Lari ke jualan gerobakan gitu. Pada saat itu saya bareng di Bale Endah. Rumah di Padalarang, tapi jualan di Bale Endah. Tapi nggak ngedorong dari Padalarang kan? Enggak gitu. Wah, perjalanan jauh karena memang udah niatnya tekadnya kuat gitu. Jualan pertama, jadi saya jualan soto pada saat itu. Kang Fauji jualan pempek. Jadi beda, ada dua gerobak gitu. Ya, Tapi ya. sampingan. Ya. Yang penting beda aja makanannya. Jadi beda sampingan gitu. Alhamdulillah hari pertama jualan karena memang belum ada ilmunya gitu. Alhamdulillah saya bawa istilahnya mah hampir, kalau dihitung hampir sampai 50 porsi ya. 50 porsi. Kalau dihitung porsi gitu. Alhamdulillah nggak ada yang kejual sama sekali. Satupun. Hari kedua 30.000 Kang. Gitu. Yang sebelumnya otomatis kalau soto cepet asam kan. Sehari juga asam gitu, otomatis dibuang gitu. Masya Allah itu perjuangan Kang. Dari situ mulai belajar. Alhamdulillah terbiasa gitu. Mulai terus pengunjung mulai rame. Qadarullah tempatnya Kang harus dicor. Jadi saya jualan pinggir jalan, pinggir trotoar gitu. Qadarullah tempatnya harus dicor. Otomatis harus pindah dari situ gitu. Pindah ke Sarijadi. Pindah ke Sarijadi masih soto masih di pinggir jalan. Masih jualan soto. Dari situ mulai agak sedikit ada goyangan masalah ekonomi lah, karena memang habis kan, modal habis gitu. Hanya saya waktu pas resign itu nggak dapat apa-apa kan dari perusahaan, nggak ada. Itu memang benar-benar pure simpenan gitu pribadi. Dipakailah modal gitu. Yang di Bale Endah hancur, harus pindah, otomatis harus keluar uang lagi kan, modal awal lagi di Sarijadi gitu. Buka lagi, terus mulai ada kekhawatiran dari istri. Pasti itu ya. Dari situ mulai ada kekhawatiran dari istri. Ini gimana? Kita hidup mau kayak gimana? Ya kamu sehari-hari dapat 30.000, 50.000 bersihnya gitu. Ini mau kayak gimana? Kedepannya mau seperti apa gitu? Anak nanti bakal sekolah gitu kan. Anak nanti bakal sekolah. Terus kita kalau misalkan ternyata sakit, ternyata ada kebutuhan mendadak, ya kalau pekerjaan kamu seperti ini terus, kita mau kayak gimana? Itu masih ingat pernyataan itu, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain kan, cuman bisa istighfar, minta sama Allah gitu, sabar, terus aja ikhtiar, dagang. Cuman di balik itu semua memang ada batin yang bahagia gitu ya. Meskipun kondisinya lagi benar-benar di bawah gitu, sampai 30.000 sehari Kang. Masya Allah. Saya kadang nggak makan lah gitu, yang penting di rumah makan. Masya Allah itu. Perjuangan itu. Tapi masih tetap kurang karena memang kebiasaan kita dulu hidupnya berkecukupan gitu. Meskipun alhamdulillah satu hari pun belum pernah kekurangan makan pada saat itu ya, meskipun jualan kayak gitu, alhamdulillah. Cuman tetap karena memang mindsetnya kita dulu hidup berkecukupan. Ketika
kita resign, kita jadi serba kekurangan. Itu yang memang saya sulit untuk sampaikan ke istri gitu. Istilahnya untuk mendidik istri memang saya sudah istilahnya udah menyampaikan semampunya gitu. Kita harus sabar, kita harus ikhtiar. Ingat dulu kita dapat hasil ini dari pekerjaan yang haram. Gak serta-merta ketika kita hijrah otomatis kita sukses, kita sama seperti pekerjaan yang dulu bahkan lebih gitu. Walau alam kita mungkin diuji dulu gitu. Saya bilang ke istri gitu, hanya kuat sampai 1 tahun kan setelah saya resign. Setelah saya resign hanya kuat. Dari situ istri memutuskan untuk pulang karena memang kondisi saya lagi drop, dalam arti ekonomi memang lagi di bawah. Mau melarang gak bisa, apalagi mendidik, apalagi memarahi gitu. Kamu tuh udah gak bisa, cuman bisa pasrah. Silahkan, kalau memang misalkan itu keputusannya, semoga kamu di kehidupan yang baru bisa lebih baik. Itu aja doa. Dari situ kami pisah. Cuman ya itu ada kebahagiaan tersendiri kan, alhamdulillah. Bisa kebahagiaan cuman Ada kebahagiaan tersendiri, mungkin karena memang saya dulunya bisa dibilang pendosa gitu. Ketika Allah bersihkan di dunia, bahkan malah saya bahagia. Saya enggak, memang kalau untuk sedih pasti sedih. Untuk saya kecewa, mungkin ada kekecewaan, tapi hati kecil saya bahagia. Kalau misalkan ternyata saya istilahnya dibalas kejahatan saya dahulu, dosa saya dahulu di akhirat, bagaimana? Mungkin bisa lebih dari ini gitu. Jadi saya ditinggal oleh keluarga saya sedih, tapi bahagia kan. Dalam arti mungkin ini pembersihan. Saya tetap positif sama Allah, tetap istilahnya mah setuju sama Allah gitu. Memang kalau kita pingin bersih di dunia ya harus sabar, harus ikhlas. Itu yang terus menguatkan saya gitu.